Dan acara selanjutnya yaitu sambutan Bapak Ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhlas, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Firman. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, ya, bersyukur kehadirat Allah. Malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini dalam sebuah hajat yang tentu saja sangat mulia juga. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustadz Muhaimin, ya, dan juga guru kita. Ada juga Ketua DAB Cabang Johar Baru Bapak Ari Sucipto, kemudian penceramah kita insya Allah nanti guru kita juga Bapak Haji Budi Waluyo, kemudian Al-Mukarram Ustadz Leka. Alhamdulillah bisa hadir ya Pak ya, kita ngopi bareng aja di sini, kita kumpul-kumpul ya. Jadi Bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah, ini acara Maulid yang kita coba untuk sesederhana mungkin, ya, sesederhana mungkin. Jadi kita usahakan sesederhana mungkin ini. Jadi dengan waktu yang juga sangat terbatas kemarin tanpa ada persiapan, ya, bahkan ada sedikit komplain juga dari rekan-rekan, ya, pengurus RT, karena waktunya kok selalu mendadak nih kalau bikin acara, ya. Jadi kita coba mengadakan acara seperti ini tidak lain adalah sebagai wujud, ya, sebagai wujud pentingnya kita berjamaah. Apa pentingnya kita berjamaah, ya. Jadi kita selalu diingatkan pentingnya kita bersatu, ya. Di dalam Al-Quran maupun hadis nanti bisa dijelaskan oleh guru-guru kita, ya, disebutkan betapa pentingnya kita itu berjamaah. Jadi kalau beragama, terutama Islam apalagi, ya, tidak bisa dilepaskan dari pentingnya berjamaah itu tadi, ya. Dengan berjamaah kita bisa bersendaguro, ya, keluar, ya, pikiran-pikiran kita, ide-ide kita, sehingga apa-apa yang menjadi terpendam di dalam diri kita bisa kita keluarkan di tengah-tengah teman-teman kita bersama, ya. Kita bisa menatap wajah-wajah teman-teman kita, ya, sehingga kita tidak suntuk, ya. Kalau beragama tidak berjamaah bisa jadi ada yang salah, ya, ada yang salah dalam memahami keberagamaannya, ya. Coba bayangkan kalau kita sendiri di rumah, kita kalau salah tidak ada yang membetulkan, ya. Kita bisa merasa paling benar sendiri, bisa merasa paling pintar sendiri, ya kan. Tapi dengan adanya kita berjamaah, kita bisa tahu bahwa kita ini banyak kelemahannya, banyak kekurangannya. Kita bisa belajar dari teman-teman kita yang lainnya. Kita tidak merasa paling benar, tidak merasa paling pintar, ya. Kita tahu posisi kita, bahwa kita ini mungkin ada yang lebih pintar, jauh lebih pintar dari kita, ya. Ada juga yang di bawah-bawah kita juga ada, ya. Jadi kita bisa saling belajar, saling bisa
berbagi dengan yang lain ya. Misalnya ada yang punya rezeki bisa berbagi rezeki, bisa punya tenaga berbagi tenaga, memberikan sumbangannya dalam bentuk tenaga dan seterusnya. Itulah pentingnya berjamaah. Nanti dalam kesempatan berikutnya nanti bisa jadi akan dieksplor lagi ya sama guru-guru kita. Jadi pentingnya berjamaah itu. Dengan berjamaah itulah kita punya power ya. Apa? Punya power. Power itu apa? Kekuatan ya, kekuatan. Kalau kita sendiri kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah sekecil apapun juga akan menjadi sulit ya. Tapi dengan adanya kita bersama-sama, jadi masalah-masalah yang besar insya Allah bisa teratasi ya. Dengan adanya berjamaah, kemudian kita lakukan hal-hal perbaikan ya. Perbaikan bukan hanya pada sekitar diri kita atau keluarga kita, tetapi terhadap lingkungan sekitar kita ya, terhadap kampung kita ya. Itulah inti keberagamaan. Itu juga yang diusung oleh para nabi, para wali Allah ya, para khalifah ya. Semuanya membangun tatanan masyarakat, membangun peradaban umat ya. Makanya masjid kita punya apa itu ya, tagline namanya ya, apa itu wajib nanti bisa disebut sampai ya. Itu membangun tatanan masyarakat dan peradaban umat. Jadi kita tidak hanya baik sendiri, tapi kita memperbaiki yang lainnya. Dan karena itulah kita berinvestasi ya. Kita bikin TPA, kita bangun lingkungan sekitar kita supaya nyaman dan sebagainya. Sehingga kita punya generasi yang akan datang itu yang bagus-bagus, tapi juga tinggal di lingkungan yang bagus juga. Itulah harapan kita ke depannya seperti itu. Jadi kita ini sebenarnya kita nggak mengundang juga tuh. Kita TPA itu ada maulid sendiri ya. Insya Allah hari Minggu nanti ya akan mengadakan acara maulid sendiri anak-anak kita hari Minggu. Dan mudah-mudahan acara demi acara ya, kebersamaan demi kebersamaan yang kita ciptakan ini memberikan kita nilai-nilai yang akan membuat kita bisa saling memperbaiki satu sama lain ya, akan menjadikan kita lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sebuah kampung itu dihuni oleh orang yang beriman dan bertakwa, niscaya Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barokati minas sama'i wal ardh. Jadi jika sekiranya sebuah kampung itu dihuni oleh orang yang beriman dan bertakwa, niscaya Allah akan turunkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Jadi itulah yang sebenarnya kita sedang perjuangkan supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ciptakan kampung kita ini dihuni oleh orang-orang yang semakin meningkat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah harapan kita, mudah-mudahan apa yang kita tanam sekarang ini kita bisa panen di kemudian hari ya. Kita panen karena kita panen sesuatu yang baik, insya Allah akan kita panen sesuatu yang baik. Kalau kita tanam sesuatu yang buruk hari ini, atau kita masa bodoh terhadap segala sesuatunya yang ada di sekitar kita, maka kita tinggal tunggu akibatnya ya. Oleh karena itu kita berusaha untuk menanam kebaikan-kebaikan walaupun mungkin kecil-kecil, tapi kalau itu dilakukan oleh banyak orang, insya Allah akan menjadi kebaikan-kebaikan yang cukup besar, yang insya Allah panenannya akan kita rasakan nanti 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, atau 10 tahun ke depan. Insya Allah kampung kita akan menjadi kampung yang berkah ya. Insya Allah kampung kita akan menjadi kampung yang berkah. Amin ya robbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Bila kau beridah yang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.